Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para pengurus, para aktivis, para simpatisan Front Pembela Islam, jazakumullahu khairal jasa ala hudurikum wa ihtimamikum bihadhil munasabah fi hadhil lailatit thayyibatil mubarakah. Mudah-mudahan tidak pulang kita dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua penyakit kita disembuhkan oleh Allah, kita diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Di ujung acara ini singkat saja saya ingin sampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini sangat istimewa. Dan saya bersyukur kepada Allah, ini menjadi ajang silaturahmi kita semua. Pertama, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingatkan kepada seluruh aktivis Front Pembela Islam, jaga persaudaraan. Kalau ada saudara-saudara kita yang sudah lama berjuang dengan kita, sekali waktu jatuh, berbuat kesalahan, bukan lantas langsung kita menyerang. Ada bajingan, penjahat, perampok, tetap kita wajib mendakwahinya supaya sadar kembali ke jalan Allah. Dan begitu kita sadarkan, kalau dia ikut, luar biasa kita bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana dengan sahabat kita yang sudah puluhan tahun, belasan tahun berjuang di jalan Allah dengan penuh semangat, suatu hari dia jatuh ke lembah maksiat. Jangan gara-gara suatu hari dia jatuh ke lembah maksiat kemudian kita hantam habis, kemudian kita hancurkan habis, kemudian kita boikot habis. Nggak begitu, saudara. Kalau ada bajingan, perampok, penjahat belasan tahun, kita wajib mendakwainya agar sadar kembali ke jalan Allah. Maka kalau ada saudara kita yang belasan tahun berjuang dengan kita, suatu ketika jatuh kepada kesalahan, wajib untuk kita sadarkan, kembalikan dia ke jalan semula. Betul? Betul. Siap bersatu? Ya. Siap bersaudara? Ya. Takbir. Karena itu saya ingatkan kepada seluruh aktivis FPI, silakan Anda berdakwah dengan berbagai macam cara, tapi dengan satu syarat, jangan langgar syariat. Begitu ada yang melanggar syariat, wajib kita panggil, kita kasih nasihat, kita berikan peringatan agar yang bersangkutan kembali ke jalan yang benar. Insya Allah. Sekarang ini kader FPI ada di mana-mana. Kader FPI sekarang ini di seluruh Indonesia, yang jadi gubernur ada, yang jadi bupati ada, yang jadi wali kota ada, yang jadi tentara ada, yang jadi polisi ada, yang jadi guru ada, yang jadi wartawan ada, yang jadi pengusaha ada, yang jadi pedagang ada. Nggak sampai di situ, yang jadi ustadz nggak usah cerita, banyak di mana-mana. Nah, karena itu saudara, dengan banyaknya kader kita di mana-mana, sengaja memang itu cita-cita FPI, supaya aktivis FPI masuk ke semua lini untuk bagaimana menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, insya Allah. Tapi memang di FPI ada aturan, manakala kadernya sudah menjadi seorang pejabat, maka kita lepas, saudara. Nah, supaya dia fokus untuk memimpin rakyat. Anda lihat siapa itu Abraham Samad, KPK. Tanyakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau dulu aktif di IKW di sana, dan beliau salah satu yaitu kuasa hukum yang dengan setia menemani laskar-laskar FPI dari tahun 2001-2002. Kalian lihat siapa itu? Muhammad Al-Hamid yang jadi ketua Bawaslu saat ini, seorang wakil ketua FPI di Sulawesi Selatan. Bahkan waktu fit and proper test ditanya, Anda ini berdasarkan catatan soal wakil ketua FPI, ini nggak salah Anda mau jadi pimpinan daripada Bawaslu? Apa dijawab? Betul, saya wakil ketua FPI di Sulawesi Selatan. Apa dosa saya? Apa kesalahan FPI?
Nah kemudian yang menanyakan itu mengatakan tidak, ini kan FPI kan organisasi ormas yang dikenal anarkis dan lain sebagainya. Nanti kalau anda jadi pejabat bagaimana tuh ormas? Oh nggak usah khawatir, di FPI ada aturan, begitu saya jadi pejabat saya akan dikeluarkan dari FPI. Dan akhirnya beliau terpilih. Jadi saudara, sengaja kader-kader kita semua di mana tempat kita masuk ke semua ini, ambil alih ini negara. Ini negara tidak boleh dibiarkan dipegang oleh bajingan-bajingan yang merusak. Tidak boleh dibiarkan di tangan koruptor-koruptor yang menggeragoti daripada kekayaan negara. Tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang yang khianat, yang bisa membuat rakyat makin melarat. Begitu saya mau tanya semua, siap bersaudara? Ya. Siap bersatu? Ya. Siap berjuang? Ya. Takbir. Yang kedua yang ingin saya ingatkan, saya bangga hari ini Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis mengingatkan tentang kepedulian kepada kita semua, baik kepedulian lokal, nasional maupun kepedulian internasional. Maka itu pada kesempatan ini saya selaku Imam Besar Front Pembela Islam menyerukan, menginstruksikan kepada seluruh posko-posko FPI baik yang ada di Jakarta maupun ada di daerah-daerah lain yang terkena bencana, apakah itu banjir, longsor atau apa saja, segera buka posko kemanusiaan. Segera buka posko kemanusiaan, buka dapur umum, buka MCK, kemudian siapkan genset di mana ada bencana sering padam lampu, sering kesulitan air, siapkan mesin air untuk bisa disedot air bersih untuk diberikan kepada masyarakat. Buka klinik-klinik pengobatan gratis, kumpulkan dana dari pihak mana saja saudara yang halal atau thayyiban. Wajib kita peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Kita tidak butuh publikasi, kita tidak butuh televisi, kita tidak butuh konferensi pers saudara. Yang penting kerjakan dengan ikhlas, bantu orang susah, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Siap bentuk posko kemanusiaan? Nah, karena itu kepada Habib Syalon saya berikan apresiasi penghargaan. Sejak kemarin beliau sudah mendirikan posko-posko kemanusiaan untuk membantu korban banjir di seluruh pelosok Jakarta. Jadi kita tidak butuh memasuk TV, nggak masuk TV itu bukan tujuan kita. Kita mencari ridho Allah, kita mencari ridho Allah. Jangan biarkan saudara kita kesusahan. Nah maka itu mulai malam hari ini bubar dan tempat ini semua posko FPI dimanapun anda berada. Begitu anda mendapatkan bencana di wilayah anda, wajib untuk membuka posko kemanusiaan. Bantu apa yang bisa kita bantu saudara. Siap peduli? Ya. Siap peduli? Ya. Takbir. Dan bantuan banjir bukan hanya malam hari ini kita kumpulkan. Nah, kita minta semua dai-dai FPI di mimbar-mimbar ceramah mereka di bulan Maulid ini kumpulkan bantuan untuk korban banjir, untuk bencana yang ada di Syria, di Palestina, di Rohingya, Myanmar, kumpulkan. Dan alhamdulillah hasil mengumpulkan di mimbar-mimbar saudara itu untuk Rohingya kita dapatkan $20.000, 200 juta lebih. Hasil ngumpulin recekan uang receh masyarakat kita dapat duit untuk Palestina saudara juga sama $20.000, lebih dari 200 juta. Belum lagi uang kecerekan yang pernah kita kumpulkan untuk membangun rumah sakit Indonesia di Gaza bersama tim Mercy saudara. Itu kumpul tidak kurang dari 20 miliar, bukan lagi 200 juta saudara. 100 sen pun pemerintah Indonesia tidak membantu membangun rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Itu bantuan murni dari masyarakat, murni bantuan uang receh saudara yang dikumpulkan lewat masjid, lewat musolah, lewat langgar, lewat majlis-majlis taklim dan lewat tablik akbar. Alhamdulillah. Kalau begitu saya mau tanya, jadi kalau kita bersatu sebetulnya mengumpulkan bantuan bisa tidak? Membantu umat Islam bisa? Yang di dalam maupun luar negeri semua bisa kita bantu dengan kebersamaan insya Allah. Yang ketiga,
Yang ingin saya sampaikan, saudara, keprihatinan ini yang terakhir. Perjuangan Front Pembela Islam melawan minuman keras berlangsung sejak FPI berdiri. Tanggal 17 Agustus tahun 1998 begitu FPI dideklarasikan, setiap hari di mana-mana daerah kita selalu melakukan perlawanan terhadap minuman keras. Sampai hari ini, bahkan di wilayah Sukabumi setiap malam Ahad, di Bandung setiap malam Jumat, razia-razia minuman keras dilakukan oleh laskar-laskar FPI. Puluhan truk, ratusan ribu botol-botol minuman keras berhasil disita dan dimusnahkan, saudara. Belum lagi di daerah-daerah lain, kita nggak pernah berhenti untuk perang melawan minuman keras. Dan upaya kita bukan hanya upaya di lapangan, tapi juga kita berupaya di DPR, kita berupaya di Mabes Polri, kita berupaya di Mahkamah Agung. Bagaimana supaya kita bisa memenangkan pertempuran tersebut. 2 tahun yang lalu, akhirnya alhamdulillah Front Pembela Islam mendapatkan satu momentum yang sangat bagus. Melalui bantuan hukum FPI BHF, kita mengajukan judicial review terhadap Kepres nomor 3 tahun 1997 yang melegalkan minuman keras. Judicial review kita ke Mahkamah Agung dikabulkan. Bulan Juli tahun 2013 Kepres tersebut dibatalkan, saudara. Senang kita. Dari tahun 98 sampai tahun 2013, 15 tahun mati-matian kita berusaha bagaimana aturan yang melegalkan minuman keras itu hilang sirna dari bumi Indonesia, saudara. Perjalanan yang panjang, tapi ternyata beberapa bulan kemudian, lewat bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, saudara, dengan sangat memprihatinkan, Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak SBY mengeluarkan Perpres nomor 74 tahun 2013 yang isinya sama persis dengan Kepres nomor 3 tahun 97 yang justru sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Coba lihat, sudah kita berusaha 15 tahun, begitu Allah kasih kemenangan, hanya dalam waktu beberapa bulan Presiden cuma mengeluarkan sehelai kertas, ditandatangani, sudah. Akhirnya muncul Perpres nomor 74 tahun 2013 yang melegalkan kembali minuman keras. Dan lebih prihatinnya, saudara, kami dari FPI diundang oleh DPR RI. DPR RI sudah membuat draft rancangan undang-undang anti minuman beralkohol. Kita pelajari bersama. Begitu kita pelajari di DPP FPI, ternyata isinya juga sama persis dengan Kepres nomor 3 tahun 97. Jadi saya tidak paham, sudah. Ini Presiden dengan DPR RI bodoh atau pura-pura bodoh? Saya tidak paham, sudah. Loh, kenapa saya katakan tidak paham? Mereka tahu Kepres nomor 3 tahun 97 yang melegalkan minuman keras, kita gugat, kita menang. Tahu-tahu dikeluarkan lagi aturan yang persis yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Berarti Presiden tidak menghargai putusan Mahkamah Agung. Berarti DPR tidak menghargai putusan Mahkamah Agung. Kita rakyat disuruh patuh hukum, kita rakyat disuruh tunduk kepada hukum, kita rakyat diminta untuk taat kepada hukum, tapi Presiden dan DPR-nya justru berusaha untuk melanggar hukum. Mau dibawa kemana negara ini, saudara? Nah, sekarang kita diminta, kalau FPI tidak puas, silakan judicial review lagi. Baik, kalau kami judicial review lagi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, begitu kami menang lagi, 1 bulan kemudian bikin aturan lagi. Nah, kan mereka punya kekuasaan, sudah. Nanti begitu mereka menang, kita diminta judicial review lagi. Kita judicial review lagi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, begitu kita menang 1 hari, mereka buat bisa bikin aturan lagi, sudah. Jadi kita dipermainkan, jadi kita ini dibodohi, dikadali. Kalau begini cara pemerintah, saudara, jangan salahkan masyarakat yang tadinya tidak radikal menjadi radikal, yang tadinya tidak ekstrem menjadi ekstrem, yang tadinya tidak mau melanggar hukum
jadi melanggar hukum. Yang tadinya tidak mau berbuat kekerasan menjadi berbuat kekerasan. Jadi kita mau diapakan? Kita diminta ke DPR, kita datang ke DPR. Kita diminta untuk menghadap Kapolri, kita hadap Kapolri. Kita diminta untuk ikut prosedur judicial review ke Mahkamah Agung, kita ikuti, saudara. Kita diminta untuk menahan diri dalam berbuat anarkis dan kekerasan. Baik, kami koordinasi dengan polisi kalau ingin razia minuman keras, saudara. Polisi yang kami taruh di depan, kami backup dari belakang. Apalagi kita diminta prosedur, sudah kita ikut prosedur. 15 tahun namanya kita ikut prosedur. Tahu-tahu sekarang kita dikadari begitu aja, dikerjai begitu saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang kadang-kadang, saudara, orang jadi berpikir ekstrim. Daripada nuntut lagi 4 tahun lagi, begitu menang dibikin aturan lagi. Begitu dituntut lagi 4 tahun, kita dikadari sama aturan. Akhirnya umat pikir kalau begitu mendingan bakal aja pabrik minuman keras. Kalau begitu mendingan serbu aja, hancurin semuanya tempat-tempat jual minuman keras. Betul? Kenapa kita menjadi berpikir radikal? Kenapa jadi ekstrem? Karena memang pemerintah dan DPR yang mengajarkan kita untuk ekstrem. Mereka sudah arogan, saudara, tidak menghargai Mahkamah Agung. Mereka sudah arogan, tidak tunduk kepada hukum. Rakyat diminta tunduk kepada hukum. Mestinya Presiden dan DPR tunjukkan contoh dan suri tauladan untuk tunduk kepada hukum lebih dulu. Karena itu, saudara, berkaitan dengan ini, FPI akan tetap istiqomah, tetap konsisten. Kita akan perang habis-habisan lawan minuman keras. Setuju? Takbir. Jadi Presiden dan DPR ini, saudara, ingin menipu rakyat. Dulu yang dibatalkan Mahkamah Agung tahun 2013 kemarin namanya Kepres, tentang miras, pengendalian dan distribusinya. Nah, sekarang mereka ganti, Kepres diganti jadi Pepres. Miras, saudara, miras diganti jadi minol. Miras minuman keras, minol minuman beralkohol. Jadi seolah-olah nanti kalau pemerintah digugat, apa mereka jawab? Yang dibatalkan itu kan Kepres, bukan Pepres. Yang dibatalkan itu kan miras, bukan minol. Ini penipuan, ini pembodohan, saudara. Maka itu kami nggak bakal berhenti sampai di sini. Kami tetap akan lawan ini semua, apapun yang terjadi, saudara. Bagaimana cara melawannya? Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Tolong seluruh FPI dari manapun Anda datang pada malam hari ini. Yang pertama, saudara, terhadap Perpres nomor 74 tahun 2013 tersebut, yang kita maknai sebagai pembangkangan Presiden terhadap Mahkamah Agung, maka saya menyerukan umat Islam, khususnya kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia, untuk melakukan pembangkangan sosial terhadap peraturan Presiden tersebut. Takbir. Presiden bisa membangkang terhadap keputusan Mahkamah Agung, kita juga harus bisa membangkang terhadap keputusan Presiden, saudara. Siap membangkang? Siap melawan? Berarti para kepala daerah, gubernur, wali kota yang ada di daerah-daerah yang sudah membuat perda-perda anti miras, jangan dibatalkan. Lawan terus Perpres Presiden nomor 74 tahun 2013, saudara. Dan FPI akan membela kepala-kepala daerah, FPI akan membela gubernur, akan membela bupati, akan membela wali kota, saudara, yang tetap ingin menegakkan perda-perda anti miras yang tidak tunduk kepada keputusan daripada Presiden tadi. Setuju? Siap bela gubernur anti miras, siap bela bupati anti miras, siap bela wali kota anti miras. Takbir. Jadi jangan biarkan bupati-bupati tersebut takut kepada Presiden kemudian mencabut perdanya. Dan saya informasikan, saudara, bahwa di Kabupaten Manokwari, di Papua, di Irian, saudara, itu daerah mayoritas Kristen, bahkan disebut sebagai kota Injil, mengeluarkan perda anti miras. Bahkan dalam perdanya ditulis, saudara, berdasarkan karena Manokwari adalah kota Injil, kota Kristen, maka minuman keras tidak boleh masuk setetes pun juga di Manokwari.
Ini kabupaten Kristen, kabupaten kafir, bisa melarang minuman keras sama sekali dalam daerahnya. Begitu saya tanya, kalau kabupaten-kabupaten kafir seperti Manokwari dan Kaimana yang dua-duanya ada di Papua bisa melarang minuman keras secara total, maka kabupaten dan provinsi-provinsi yang mayoritas Islam dipimpin oleh umat Islam harus lebih bisa untuk melarang minuman keras. Betul? Takbir! Takbir! Karena itu saya amanatkan kepada seluruh aktivis FPI, perda-perda anti miras yang sudah ada di daerah, kawal terus. Kawal terus. Jangan dicabut, jangan dibatalkan, saudara. Dan kalau sampai gubernur dan wali kota dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri karena dianggap membangkang kepada yaitu presiden, kita bela rame-rame gubernur, wali kota dan bupatinya, saudara. Siap? Siap? Siap lawan putusan presiden tentang minuman beralkohol? Siap lawan keputusan maksiat presiden? Siap melawan keputusan jahiliyah presiden? Takbir! Itu cara yang pertama, saudara. Cara yang kedua, DPP FPI akan mengambil jalan yuridis formal. Sekarang kita sudah membentuk tim dari bantuan hukum FPI, dan kemarin mereka sudah datang ke rumah sakit tatkala saya dirawat. Walaupun di rumah sakit kita tetap diskusi mencari strategi untuk kembali mengajukan judicial review terhadap Perpres nomor 74 tahun 2013. Kita akan lawan, kita akan ajukan kembali ke Mahkamah Agung, dan semoga Allah berikan kemenangan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ada yang ketiga, ini yang penting, saudara. Sulit kita menangkan judicial review kedua di Mahkamah Agung. Sulit, saudara, kalau kita tidak melakukan perlawanan bersama-sama. Maka itu saya minta kepada seluruh FPI dimanapun Anda berada, dan kepada seluruh umat Islam, giatkan perang terhadap minuman keras. Sikap minuman keras ada di mana saja. Lakukan razia terhadap minuman keras. Singkirkan minuman keras dari wilayah kita. Selamatkan bangsa kita, umat kita dari bahaya minuman keras maupun narkoba, saudara. Setuju? Takbir! Siap giatkan razia. Siap giatkan sweeping. Siap giatkan lawan minuman keras. Takbir! Itu setiap posko FPI, setiap DPC FPI, DPW, DPD FPI wajib tulisi surat minimarket yang ada di wilayahnya, saudara. Jangan coba-coba mereka menjual minuman keras yang akhirnya bisa terjangkau oleh anak-anak kalau dimanapun mereka berada. Betul? Kalau mereka ingin berdagang tempat kita dengan memperdagangkan yang halal, ahlan wa sahlan, kita senang, sudah. Tapi kalau mereka berdagang yang haram di sekitar kita untuk merusak daripada masyarakat kita, tidak boleh kita biarkan. Setuju? Setuju? Takbir! Itu 3 poin yang ingin saya sampaikan. Akhirnya saya jadi bertanya, Presiden, DPR membuat aturan yang ingin melegalkan minuman keras. Mereka ini berpegang kepada Pancasila atau berpegang kepada Pancasila? Loh, kok begitu, Habib? Saudara, mayoritas pemilik pabrik-pabrik minuman keras di Indonesia adalah Cina-Cina kafir. Mayoritas distributor nasional minuman keras di seluruh pelosok Indonesia adalah Cina-Cina kafir. Orang Melayu Muslim cuma pengedar saja, pengecer saja, saudara. Jadi sekarang undang-undang itu dibuat oleh DPR rancangannya atau Perpres yang sudah dikeluarkan oleh Presiden, itu untuk bela rakyat atau untuk bela Cina-Cina kafir yang punya bisnis, saudara. Peraturan tersebut dibuat supaya pabrik-pabrik minuman keras, distributor nasional minuman keras yang dikuasai, yang didominasi oleh Cina-Cina kafir itu bisa langgeng, bisa leluasa, bisa tidak dirugikan, saudara. Jadi Perpres tersebut untuk melindungi kepentingan Cina-Cina kafir, bukan melindungi moral bangsa Indonesia, saudara. Maka itu saya tanya, kalau begitu semangat yang ada di dalam pembuatan rancangan undang-undang di DPR RI tentang anti minuman beralkohol maupun Perpres nomor 74 tahun 2013 yang melegalkan minuman beralkohol di Indonesia, itu, saudara, berdasarkan payung Pancasila atau pantat Cina? Pancasila atau pantat Cina?
jilat pantat jinak sudah. Kurang ajar, dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya semua, bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, agama apa yang Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang keempat, agama apa yang Tuhan yang Maha Esa? Agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Dan ketuhanan yang Maha Esa sudah menjadi disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berarti bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum Tuhan yang Maha Esa. Saya mau tanya, Tuhan yang Maha Esa siapa? Berarti hukum Tuhan yang Maha Esa hukum siapa? Berarti bangsa Indonesia wajib tidak tunduk kepada hukum Tuhan yang Maha Esa, wajib tidak tunduk kepada hukum Allah. Takbir. Berarti bangsa Indonesia mulai dari Presiden, DPR dan seluruh lembaga tinggi negara tidak boleh memproduk satu peraturan atau satu perundang-undangan pun yang bertentangan dengan hukum Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh. Begitu saya mau tanya, minuman keras itu bertentangan tidak dengan hukum Tuhan yang Maha Esa? Pelacuran, judi, homoseks, pornografi. Jawab yang keempat, bertentangan tidak? Bertentangan tidak? Aliran sesat, komunis, PKI, semua bertentangan dengan hukum Tuhan yang Maha Esa, saudara. Tidak boleh ada di Republik ini. Jadi kalau Presiden ngotot, kalau DPR ngotot, ingin melegalkan minuman keras, ganti dulu Pancasila jadi pantat Cina. Ganti sila pertama negara ketuhanan yang Maha Esa, ganti menjadi kesetanan yang luar biasa. Sila kedua ganti jangan kemanusiaan yang adil dan beradab, ganti jadi kebinatangan buas yang tidak beradab. Sudah. Ini negara Indonesia, jangan sembarangan bikin peraturan semau-maunya, bikin peraturan sewenang-wenangnya, saudara. Kami tidak mau berbuat kekerasan, tapi jangan dipancing untuk kami berbuat kekerasan. Betul. Islam itu indah, Islam itu damai, tapi Islam tidak pasrah kepada kemaksiatan. Islam itu indah, Islam itu rahmatan lil alamin, tapi bukan berarti harus pasrah kepada kezaliman. Gak bisa, saudara. Maka itu saya tanya semua, siap melawan minuman keras? Siap melawan minuman keras? Takbir. Jadi gak boleh ada minuman keras, apalagi narkoba diizinkan di Republik Indonesia ini, saudara. Ini negara kita, kita cinta kepada negeri ini, dan tidak boleh ada siapapun yang coba-coba merusak daripada bangsa kita. Setuju? 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 Nah, makanya jangan kaget kalau kemudian Ahok dengan Cina kafir juga. Kemarin dengan kurang ajar mengatakan nggak apa-apa, itu adalah lokalisasi pelacuran. Kurang ajar. Kita berjuang belasan tahun di Jakarta untuk menutup tempat-tempat pelacuran, saudara. Bongkarannya, bokernya sampai kepada di apa namanya di Granat Tunggatnya, saudara, setengah mati. Sampai pada akhirnya Gubernur Sutioso mengikuti keinginan ulama. Akhirnya beliau tutup itu di Granat Tunggak, diganti jadi Islamic Center. Bagus tidak? Tahu-tahu sekarang Ahok, saudara, mulai melemparkan lagi bahwa lokalisasi pelacuran itu boleh saja. Kurang ajar. Ini dia, saudara. Maka itu kemarin umat Islam yang memilih Ahok sebagai wakil gubernur di Jakarta, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang ajar ini orang, saudara. Waktu itu Habib Syarot, pimpinan FPI DKI Jakarta, itu sudah mengingatkan Ahok pertama kali jadi wakil gubernur supaya jangan hanya memperhatikan soal pedagang kaki lima yang ada di Tanabang, tutup juga bongkarannya. Tapi apa kata Ahok? Saudara, FPI nggak usah munafik, kan dapat setoran juga. Sekarang saudara, dia katakan pelacuran itu nggak apa-apa di lokalisasi. Akhirnya Muhammadiyah marah. Kata Muhammadiyah nggak boleh pelacuran itu di lokalisasi. Apa jawab Ahok? Muhammadiyah juga munafik. Ini kurang ajar ini. Kurang ajar. Tapi kali ini Muhammadiyah mengajukan tuntutan somasi, melaporkan. Dukung tidak? Dukung tidak? Ahok, jaga bacotmu. Jangan sembarangan kau bicara di Jakarta. Kalau kau coba-coba sembarangan bicara di Jakarta, ingin merusak kehidupan umat Islam di Jakarta,
timurnya Islam, saudara. Tapi sekarang coba kita lihat, saudara, Masya Allah, di daerah Bali gubernur tetap Hindu, daerah Irian mayoritas Kristen, gubernur tetap Kristen, di Manado sana wali kota tetap Kristen. Tapi di daerah-daerah Islam berapa banyak orang-orang Kristen menjadi gubernur, menjadi bupati, dan menjadi kepala daerah. Ini tidak proporsional. Maka itu kalau masyarakat bertahu muslim yang ada dalam aku menolak, perhatikan dong penolakannya. Kalau kau ingin angkat orang Kristen menjadi lurah di wilayah DKI, angkat di wilayah-wilayah yang mayoritas Kristen, yang siap untuk menerima mereka. Jangan dijadikan pemimpin umat Islam. Betul? Jadi ini Cina dan Belitung kafir, masuk Jakarta ke Belatung. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan, saudara. Bukan, saya tidak anti Cina, saya anti kekafiran, saya anti kemaksiatan, saya anti kezaliman. Saudara, yang sudah Ahok jadi wakil gubernur, ya sudah. Nah sekarang kau harus tahu diri, jaga bacotmu. Ini daerah Jakarta, di sini banyak ulama, banyak habaib, banyak umat Islam, banyak majelis-majelis taklim. Jangan kurang ajar kepada umat Islam, betul? Kalau Ahok tidak bisa jaga bacotnya, kita jahit bacotnya, sudah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Maka itu saya setuju apa yang sampaikan di oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Di mana untuk agar negara ini baik, saudara, kita harus memilih caleg-caleg syariah dari partai manapun mereka. Kalau mereka punya komitmen untuk menegakkan syariat Islam, untuk menolak semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Islam, wajib kita dukung. Setuju? Setuju? Maka itu saya amanatkan kepada keluarga besar FPI dimanapun Anda berada. Nah sekarang ini keluarga besar FPI di berbagai daerah banyak yang mencalonkan diri masuk ke partai untuk jadi caleg, baik di tingkat DPRD, di tingkat DPR RI, maupun menjadi anggota DPD RI. Bahkan ada yang mencalonkan diri untuk menjadi bupati dan wali kota. Karena itu kita amanatkan, dari manapun Anda masuk untuk menjadi caleg atau untuk menjadi eksekutif, jangan lupakan niat semula. Tegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar, serta selalu jihad di jalan Allah. Setuju? Dari pusat ini saja kita lihat ada Kiai Haji Muhammad Khattab yang dicalonkan oleh PBB untuk yaitu tingkat DPR RI. Kemudian ada Ustaz Mahsuni Kaluku untuk wilayah Bogor, juga dicalonkan sebagai caleg untuk di Bogor sana. Kemudian masih ada Habib Tahir, yaitu bin Ubah bin Hasan bin Utsman bin Yahya, yang juga mencalonkan diri sebagai yaitu anggota DPR, yaitu di Jakarta ini. Nah kemudian masih ada lagi Ustaz Musani. Ustaz Musani juga dicalonkan, yaitu oleh bertiga juga untuk menjadi anggota DPR RI. Kemudian DPRD RI. Kemudian masih ada lagi Ustaz Yordan, nah, juga dicalonkan oleh Partai Bulan Bintang, yaitu untuk masuk yaitu ke dalam anggota dewan. Kita dukung. Cuma amanat saya satu, kalau sudah masuk Allah kasih kemenangan, jangan lupa dengan niat perjuangan untuk menegakkan Islam. Betul? Siap menangkan caleg-caleg syariah, siap dukung caleg-caleg syariah. Takbir, takbir. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Saya ucapkan terima kasih yang semua sudah hadir di sini sampai hampir jam 3. Tidak bergerak umat, masya Allah. Dan alhamdulillah malam ini Allah buat udara cerah. Tapi jangan lupa di belakang kita sana masih ada kebanjiran. Dan tidak usah khawatir karena FPI sudah mulai buka posko dan besok posko-posko kita akan bergerak. Nah akhirnya saya minta bagi mereka yang tetap mau menyumbang korban banjir, silakan sampaikan sumbangannya ke posko-posko FPI. Begitu juga yang masih menyumbang Palestina untuk Gaza, yang mau menyumbang Syria untuk kemanusiaannya, yang mau menyumbang Rohingya, saudara, juga untuk kemanusiaan atau untuk jihad, silakan sampaikan ke kantor pusat FPI atau melalui posko-posko FPI atau langsung ke rekening FPI yang dimuat di dalam website resmi FPI. Jadi bukan hanya malam ini saja, sumbangan itu akan terus yaitu kita gulirkan insya Allah. Akhirnya mari kita doakan semoga DPP FPI yang baru kita lantik, yang dipimpin oleh Habib Muhsin bin Ahmad Al-Abbas,
yang diwakilnya ada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, dan teman-teman yang lain diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan keistiqomahan untuk kerja di jalan Allah, dan berhasil menjadikan FPI sebagai jabhah thayyibah, jabhah salihah, jabhah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan qasidah ya Jabbar. Rame-rame kita baca dengan tenang, dengan khusyuk, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf pada para ustaz, dai, tokoh yang malam hari ini tidak kebagian waktu untuk bicara, tapi niatnya sudah sampai. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Di sini ada Bang Madin, di sini ada Ustaz Abdurrahman Jailani Bujai, di sini ada Habib Fakhri Jamalulail dan lain sebagainya. Baik semuanya, hadirin alwi. Ya Azimu ya Jabbar